Kami terkadang malu dengan Tuhan karena banyak hal peristiwa yang kami lakukan dalam hidup kami mengecewakan Tuhan, tetapi di sisi yang lain berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami tidak pernah berubah sedikit pun. Itu yang membuat kami terkadang kami melihat kurang fair. Tapi hari ini kami mau katakan bahwa Engkau terlalu baik bagi kami, sehingga saatnya kami ingin terus berbuat yang terbaik buat Tuhan. Karena itu Tuhan yang menguduskan semua jemaat termasuk hamba-Mu, sehingga sungguh kebenaran firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Karena mutiara itu tidak boleh dibuang, dihempaskan, tapi mutiara itu akan tersimpan erat dalam hati kami, yaitu firman yang hidup ini. Berbicara bagi kami ya Bapakku yang baik, dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, dimengerti, sehingga pulang semua yang dari tempat ini semuanya diberkati Tuhan. Amin. Mengalami lawatan Tuhan yang hebat. Berbicara bagi kami ya Bapa, sampai dengan alur perjamuan kudus, bahkan doa berkat semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Shalom. Kalau Ibu Bapak Saudara sekalian yang selalu mengikuti setiap ibadah minggu demi minggunya itu, seharusnya tangga rohaninya itu cenderung naik. Dan ini ada di tangga akhir, di akhir tahun. Ini adalah bulan terakhir di tahun 2024, yaitu Desember. Minggu pertama. Nah, kalau kita lihat runtut ke belakang sampai dengan hari ini, maka tema besar kita di bulan ini itu To God be the glory. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kenapa? Karena kemarin kita udah bicara tentang fruitful, kita bicara tentang bagaimana impact dari banyak kehidupan praktikal kita masing-masing kalau mundur ke belakang tentang keselamatan dan segala macam. Nah, kalau kita bicara tentang To God be the glory, maka subtema di minggu pertama itu tentang limited versus unlimited. Nah, ini penting nih saudara. Yang terbatas menjadi berwarna dengan yang tidak terbatas. Kenapa kita sering konflik? Karena yang terbatas ingin mengatur sesama terbatas. Saudara terbatas, saya terbatas. Suamimu terbatas, istrimu terbatas. Tapi kita memposisikan diri seolah-olah kita lebih banyak tahu daripada dia. Maka terjadilah ruang konflik di dalamnya. Kelemahan istrimu bisa menjadi diisi oleh kekuatan dari suamimu, atau juga sebaliknya. Atau begitu juga dalam keluarga. Pasti begitu. Mungkin saudara rasakan dari 3 orang anak pasti ada satu yang nyebelin. Nggak ada kan keluarga yang sempurna. Benar nggak? Ada aja, setiap keluarga itu ada aja ceritanya, ada aja drama-dramanya. Dan dramanya itu yang membuat kita sering sekali buang energi, terkuras. Akhirnya kita lupa ada small komunitas dalam keluarga kita yang terusik dengan kita ngurus keluarga kita yang lain. Dan keluarga inti itu adalah suami, istri, dan anak kandung. Itu keluarga inti. Sibling, orang tua, mertua itu bukan keluarga inti. Itu second line-nya mereka. Karena waktu menikah itu kan saya sudah bilang. Waktu pemberkatan nikah, ibu bapak, orang tua dari laki-laki, ibu bapak dari orang tua perempuan, minta maaf nih. Setelah diberkati, tolong mundur 1 step. Karena mereka sudah jadi keluarga independen. Kan 2 jadi 1. Maka selalu diingatkan bagi yang sudah menikah. Kalau ada masalah gak boleh cerita ke mertuamu, gak boleh cerita ke orang tuamu. Karena sifatnya adalah keluarga.
Senang, nggak usah cerita, pasti mereka tahu. Apalagi sulit, jangan cerita, karena orang tuamu punya bebannya sendiri. Nah, kita mau bicara gitu deh. Nah, kalau bicara tentang unlimited, tanpa batas, itu pasti Tuhan. Dia tanpa batas. Kita nggak bisa ngejengkal pikiran dia, tapi dia bisa menjengkal pikiran kita. Dia kekal, kita sementara. Dia tanpa batas, kita ada batasannya. Nah, ceritanya panjang, saudara. Ruang-ruang ini ribut terus tentang mystery of God. Rajin berdoa, rajin baca firman, rajin ibadah. Kok ada masalah nggak berhenti? Ayub apa kurang heboh? Anak mati, harta habis. Mulai bertanya, di manakah Tuhan? Itulah makanya istrinya bilang sama Ayub, kutuki Allahmu. Untuk apa? Anaknya mati, hartanya habis. Dia borokan dari kepala sampai kaki. Kutukin dong Allah lu. Ayub bilang apa? Kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik kamu gak mau terima. Karena istrinya tidak dapat memahami tentang keputusan Tuhan itu apa. Itu kita coba untuk paham ya. Jadi selesai khotbah ini, seharusnya makin punya dewasa kita dalam menyikapi banyak hal. Ada bagian-bagian yang memang kita bisa masuk. Ada bagian-bagian yang gak bisa kita masuk. Ada bagian-bagian yang bisa kita jawab 1 tambah 1, 2. Tapi ada bagian yang gak bisa kita jawab, ternyata 1 tambah 1 hasilnya 18. Nah itu yang bisa jawab hanya Tuhan. Ayo Pak, jujur semua Bu yang ada di tempat ini. Kalau kita ada lembaran kosong hari ini, kita tulis semua dari Januari sampai dengan November. Coba kita lihat. Berapa hal peristiwa dalam hidupmu, kejadian dalam hidupmu, baik kesuksesan atau masalah apapun, dari Januari sampai dengan Desember, karena kita mau take off, tinggalkan tahun 2024. Ketika kamu inventarisasi semua tulisan-tulisan itu, peristiwa yang terjadi dari Januari sampai November, you akan geleng-geleng lihat Tuhan. Ini padahal gak pernah gue minta. Ini gak pernah gue doakan, tapi Tuhan kasih. 1 Korintus 2 ayat 9. Itu yang disebut dengan mystery of God. Nah, apakah kita nggak tahu bersyukur dan tidak bicara sama Tuhan? Engkau memang layak diagungkan dan ditinggikan. Kalau sampai detik hari ini nih, saya sih hanya bilang apa? Ini udah pekerjaan Tuhan deh nih, hanya untuk Tuhan aja deh. Kalau mau dihitung-hitung dengan kacamata sih, pikiran kita nggak bisa ketemu. Nah, kita baca ya firman Tuhan. Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36, nanti dilanjutkan Roma 12 ayat 1 sampai 2 sebagai pukulan untuk tindakan manusia. Begini saudara. Ini ceritanya, ini kan Paulus tulis surat kepada jemaat Roma. Karena dia melihat bahwa orang-orang Israel itu yang bunuh Yesus, yang salibkan Yesus, yang bunuh nabi-nabi Tuhan. Sehingga Paulus bilang begini, saya ini karena kasih karunia saja, saya diselamatkan oleh Tuhan. Dengan anggota saya 7.000 orang. Tapi ingat, karena pelanggaran orang Israel, sehingga bangsa-bangsa lain bisa menerima kasih karunia Tuhan. Tapi Paulus bilang ini, lu tunggu dulu sebentar ya. Jangan menghakimi ya. Seolah-olah walaupun Israel dibilangkan privilege, dia adalah umat pilihan Tuhan, bukan berarti kasih karunia Tuhan tutup buat dia. Tidak. Ada ruang privilege, itulah Tuhan. Dia fair banget. Kalau orang itu mau, putus langsung. Nah, Tuhan itu mengajarkan kita kasih. Kasih itu merangkul, tapi kasih itu juga harus ada gada. Gada itu memukul. Tapi juga di satu sisi ada tongkat untuk tarik lehernya. Supaya dia tidak jatuh ke jurang. Itu kasih namanya. Nah, kasih itu kalau melihat sesuatu yang salah tegur. Kalau anak itu salah harus dirotan kata firman Tuhan. Tapi ketika kamu rotan anak itu kata firman Tuhan. Jangan engkau mengingini kematian anak itu. Karena rotanmu itu bukan dasarnya amarah. Tapi rotan itu dasarnya adalah kasih. Beda. Orang marah tapi tidak jadi batu sandungan. Itu seperti apa? Seperti Yesus. Ketika ada orang datang ke Bait Allah jual. Ada money changer penukar uang. Ada yang jual burung dara, ada yang jual kambing domba. Yesus
Berantakin tuh semua itu. Kambing, domba, obrak-abrik. Burung dara. Apa tuh penukar uang mejanya dijungkir balikan. Pas burung dara, Yesus bilang apa? Ambil burung ini dan bawa pergi. Kenapa burung itu tidak diobrak-abrik? Seperti kambing domba. Kambing domba diobrak-abrik, disabit segala macam. Nggak tersinggung pedagangnya. Karena kenapa? Kambingnya masih bisa dikumpulin. Kan gede. Tapi kalau burungnya diobrak-abrik kandangnya, burungnya terbang, nggak balik, pasti sakit hati. Makanya marah butuh hikmat. Ambil dan bawa pergi. Jadi marah itu, jangan keluarkan amarah berlebihan tanpa logika yang main. Sering sekali orang marah itu, emosinya terlalu tinggi, logikanya nggak jalan. Maka keluarlah kata-kata sumpah serapah. Nggak jadi orang lo, jauh dari berkat lo. Melawan orang tua nggak jadi apa-apa lo. Anak durhaka lo, anak dikutuk lo, jauh dari jodoh lo, nikah nggak punya anak lo. Bahasa-bahasa itu bahasa amarah tanpa logis. Tapi bahasa itu lupa dicabut. Dan itu ditangkap setan. Akhirnya ketika kamu tua, anakmu benar-benar kesulitan. Karena kalimat itu, kalimat setan. Nah ini kita belajar firman Tuhan hari ini. Semua yang hadir dalam ruangan ini pulang dari tempat ini. Saya yakin kualitas rohaninya makin luar biasa. Ditulislah tulisan ini oleh Paulus. Ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki, kalimatnya baik. Keputusan-keputusan Tuhan. Gak bisa diselidiki keputusan Tuhan. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Terjemahan yang lain. Siapakah yang dapat menyelidiki keputusan-keputusannya? Siapa? Siapakah yang dapat mengerti cara-caranya ia bekerja? Siapa? Ayo. Siapa yang dapat menyelidiki keputusan-keputusannya? Dan siapa yang dapat mengerti cara-caranya ia bekerja? Siapa? Ini cara Tuhan bekerja nih hari ini nih buat kita nih. Keputusannya. Kita nggak bisa dikte Tuhan. Dia unlimited. Siapa yang tahu keputusan Tuhan? Cara dia bekerja bagaimana? Tersembunyi, misteri, unik, surprise, buat kita terkejut, buat kita terpesona. Wajarlah, unlimited, limited. Cara saudara kerja, kedetek. Cara strategi saudara, kedetek. Cara Tuhan strateginya, tidak kedetek. Cara kita, saya pikir Leno bisa tolong saya. Bukan Leno, orang lain yang tolong saya. Manusianya lihat, kalau dia baik, dia akan kasih sama gua. Tuhan beda. Justru yang gak pernah kita pikirkan, diantar Tuhan untuk tolong kamu. Sampai hari ini pasti semua rasakan itu. Apa kita gak to God be the glory? Saudara datang ke gereja ini bukan keputusanmu. Tapi keputusan Tuhan yang ditaruh dalam hatimu untuk engkau digerakkan datang ke tempat ini. Di luar akal sehat loh. Tapi itu lihat, kenyataannya begitu. You bisa cinta sama pasanganmu dari mana? Kalau bukan cinta itu Tuhan taruh di hatimu. Banyak cewek lebih cantik, cowok lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih luar biasa. Kenapa kamu ditaruh cinta itu? Kuat banget, kekeh banget. Kenapa begitu? Dari Tuhan, give. Itu keputusan Tuhan, Pak. Kita ini kadang-kadang kayak begini nih. Ada banyak hal yang gak bisa kita cerna di otak kita. Yang Tuhan tuh buat kita sampai hari ini itu kita unik-unik. Kenapa Kain harus bunuh Habel? Kenapa Yakub, Esau? Kenapa Yakub diberkati bukan Esau? Kenapa nggak dipilih Ismail tapi Ishak? Itu kan hak prerogatif Tuhan. Kenapa saya jadi gembala? Kenapa bukan saudara jadi gembala? Kenapa saya baru 3 tahun yang lalu dipanggil Tuhan jadi gembala? Kenapa enggak 10 tahun lalu waktu usia saya masih 39 tahun? Saya bisa tanya sama Tuhan harusnya begitu. Kenapa Tuhan enggak panggil gue jadi gembala di usia 39 tahun? Kenapa harus 49 tahun? Kenapa 46 tahun? Panggil gue. Kenapa? Kenapa saya baru muncul 3 tahun ini jadi gembala? Kan tanya. Sampai akhirnya apa? Jangan tanya.
Ini udah keputusan gue. Gampang. Saya kasih tahu ya. Anak keluar dari rahim kita, kembar, muka bisa sama. Keputusannya beda-beda. Seleranya beda, keinginannya beda. Yang satu suka pakai baju garis-garis, yang satu baju kotak-kotak. Saya punya kehendak bebas, Leno punya kehendak bebas. Kehendak bebas saya tidak boleh keluar dari diri saya, maksa dia punya kehendak. Nggak bisa. Itu berarti ribut pasti kita. Karena dia punya keputusannya, saya punya keputusannya. Kita mau sebagai orang tua yang sifatnya otoriter, lu nikah sama dia, yang nggak boleh sama dia. Mana bisa begitu? Dia akan ngomong apa, mami, papi sorry ya. Gue akan tinggal sama dia seumur hidup, bukan sama mama. Maka ini keputusan gue. Apa tandanya keputusanmu itu? Karena tiap hari saya berdoa, kalau bukan dari Tuhan, dia tidak akan mungkin datang buat saya. That's it. Hargai keputusan itu. Karena orang yang bergaul erat dengan Tuhan, hatinya tidak degil, dia akan ngerti tentang pikiran Tuhan itu yang benar. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, ingat baik-baik. Ada bagian yang bisa kita masuk, ada bagian yang gak bisa kita masuk. Kokomu belum bertobat sampai tahun ini, akhir tahun ini. Cicimu belum, siblingmu belum, iparmu belum, mertuamu belum, orang tuamu belum bertobat. Memang kamu yang ubah hati dia? Tidak. Yang buat orang bertobat bukan khotbah saya. Saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, that's it. Tapi hatimu diubah, bukan karena mulut saya. Bukan. Karena Holy Spirit, Roh Kudus dalam hatimu. Itu yang disebut dengan unlimited, kuasa Allah. Yang tidak terlihat, tapi kuasanya dapat dirasakan. Nah, itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Tiba-tiba saudara di jamaah Tuhan, engkau menangis. Pilihan Tuhan buat kamu. Supaya apa? Energi kita tidak capek. Kalau kita mau menjangkau yang tidak terbatas itu dengan kacamata kita, saya kasih tahu sama saudara ya. Stres, depresi, putus asa, hilang harapan. Sepertinya Tuhan gak jawab, sepertinya Tuhan gak hidup. Akhirnya kita salah berpikir tentang Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kenapa harus gua terus? Pasti gitu saudara. Kenapa harus saya terus Tuhan? Kenapa saya harus? Kenapa saya? Kenapa saya? Tuhan hanya bilang, emang gua maunya pilihnya elu? Itu yang terjadi dengan Yunus. Kenapa harus saya terus Tuhan yang pergi ke Niniwe? Sampai lu berubah gua. Sampai saya dimasuk ke perut ikan. Dimakan di perut ikan. Tinggal di perut ikan 3 hari. Karena memang Tuhan yang putuskan untuk Yunus yang dipilih. Untuk bawa pergi ke Niniwe. You gak boleh komplain Yunus. Karena kamu aku yang pilih. Yunus marah. Tuh kan. Buktinya yang Niniwe itu. Semua pada bertobat. Aku tahu kok kalau kamu penuh belas kasihan. Tuhan bilang apa? Pantaskah kamu ngeluh sama saya? Itu hak saya. Ketika dia duduk gitu. Pohonnya panas, kering. Dia ngeluh. Lu masalah pohon aja ngeluh. Itu urusan gue, bukan urusan lu. Apa artinya hari ini? Semua yang dalam ruangan ini. Jangan komplain dengan keputusan Tuhan. Karena keputusan Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat. Dan dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yuk. Kan saya udah khotbah ini ke berapa kali nih? Hari Sabtu saya khotbah. Tadi Minggu jam 10 saya khotbah. Jam 11.15 saya khotbah. Tadi jam 8.30 Yola yang khotbah di PIK. Jam 17 saya yang khotbah. Khotbahnya beda semua. Ayatnya sama, temanya sama, ayat yang dibaca sama, bunyinya bisa beda. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena jemaat yang datang setiap jam ibadah beda-beda. Tidak jemaat yang sama. Dan Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan hari ini. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu hati saya. Karena sebelum saya naik mimbar, di dalam ruangan saya berdoa untuk saya naik mimbar. Duduk di sini saya berdoa untuk Tuhan saya kasih hikmat di depan ini. Supaya apa yang saya katakan jadi jawaban buat saudara. Itu bukan perkataan saya. Karena saya limited, tidak tahu isi hati saudara. Maka sering sekali saudara datang ibadah di dalam hatimu gini. Pulang pas salaman nama saya kadang-kadang jemaat bilang begini. Thank you ya Pak. Apa yang lo khotbahkan sepanjang tadi. Jawaban doa buat saya terkonfirmasi Pak. Saya pengen tahu hatimu hari ini. Saya pengen tahu pergumulanmu. Gak ada yang curhat sama gue loh.
Pernah rasakan datang ibadah dan akhirnya Tuhan jawab doamu. Unlimited, kasih tahu saya yang limited supaya nyampaikan saudara sesama limited. Supaya tiap hari engkau hanya bilang, to God be the glory. Dan engkau akan bilang gini, gembala gue yang pendek itu dipakai Tuhan. Hanya gitu doang. Dia tidak terbatas. Apa? Siapa yang bisa selidiki keputusan Tuhan? Dan siapa yang dapat menyelami cara Tuhan bekerja? Gak bisa. Maka sampai hari ini gereja seperti ini, pengembalaan seperti ini, udahlah ini caranya Tuhan aja begini. Kenapa bukan 10 tahun yang lalu? Kenapa baru 3 tahun lalu gue jadi gembala? Dan sampai hari ini begini. Kalau sudah ada dalam keputusan Tuhan, kita yakin kita ada dalam keputusan Tuhan. Masa sih saudara, ke depannya ini Tuhan tidak tolong saudara? Hidup kita harus begitu. Kenapa saudara bisnis ini? Kenapa saudara kerja ini? Kenapa saudara dipertemukan ini? Kayak Tuhan atur kita itu seperti catur, man of God dipakai. Ini saudara, orang-orang tertentu dipakai, lu tolong dia ya, tolong dia. Udah selesai, udah lu gak usah tolong lagi. Tuhan akan pakai orang lain. Sampai begitu cara Tuhan kerja buat kita. Dan hari ini semua yang dalam ruangan ini, dia tidak habis cara untuk tolong saudara. Unlimited lawan limited. Gak bisa. Nah, jangan dikeker-keker nih. Nasib orang nih, iya gak? Kayaknya gue lihat dari mata lo, kayaknya lu susah nih. Dia kan ngomong, lu kayaknya juga lebih susah. Bener gak? Ini juga kayaknya lebih susah loh. Nah kita semua yang hadir dalam ruangan ini, sama-sama terbatas nih. Jangan so iye. Jangan merasa kita lebih tahu. Saya sih bukan jadi hamba Tuhan. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan ropong-ropong saudara. Nanti saudara jangan pulang tanya sama saya gini, Pak. Kira-kira Bapak nih lihat dari wajah saya tahun depan saya jadi apa? Ya begini aja. Gue nggak bisa lihat loh, nggak bisa lihat sesuatu. Nggak bisa. Yang saya tahu adalah Tuhan kasih saya hikmat untuk bicara sama saudara. Dan hari ini semua yang ada dalam ruangan ini kita punya keyakinan teguh bahwa yang bukan porsimu jangan kamu masuk. Kamu bisa stres, depresi. Tapi yang porsimu kamu kerjakan. Ulangan pasal 29 ayat 29. Yang tersembunyi bagiannya punya Tuhan. Yang telah disingkapkan untuk kamu dan anak-anakmu. Dan keturunanmu. Hari ini yang terbuka kita aminkan. Yang belum dibukakan Tuhan jangan dicari tahu. Bisa gila kita ntar. Ada amin gak nih? Kapan Yesus datang, tanggal berapa, jam berapa, gak usah dicari tahu. Semua yang hadir dalam ruangan ini, ringankan pikiranmu, tenagamu, hatimu. Supaya hidupmu makin hari makin bersyukur pada Tuhan. Yang setuju katakan. Itu hidup ya. 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Terjemahan yang lain. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah dapat memberi nasihat kepadanya? Terjemahan lainnya begitu. Siapa yang dapat beri nasihat kepada Tuhan? Siapa? Berani nasihat Tuhan kita. Tuhan kayaknya begini ya, kayaknya Tuhan salah nih ya. Kayaknya Tuhan kasih keputusan salah nih. Harusnya bukan A sih, harusnya B. Ya ilah. Yang limited jangan ngajarin yang unlimited. Jangan sok kepinteran. Siapa yang dapat memberi nasihat kepada Tuhan? Gak ada. Kita gagal nih. Kenapa ya Tuhan? Kenapa papa mamaku dipanggil ketika aku masih kecil? Kenapa? Emang masalahnya kenapa? Toh sampai hari ini juga kamu dipelihara oleh Tuhan. Aku gak mengendaki Tuhan. Aku ambil keputusan gitu. Tapi ternyata kamu bisa jalankan tuh hari ini begitu. Siapa yang tahu? Jangan nasihati Tuhan. Jangan kita mulai, Tuhan harusnya begini ya, harusnya begini. Pernah ada kejadian Hizkia mau mati, minta waktu, Tuhan kalau bisa gue ditambah lagi usia, ditambah usianya 15 tahun. Tapi setelah itu apa yang dia lakukan? Dia gak lakukan seperti yang Tuhan mau. Hizkia. Ada ruang dialog kan? Ada. Abraham. Dialog sama Tuhan. Masalah Sodom dan Gomora mau dimusnahkan. Ada dialog. Sekian, 10. Gak ada juga. Istri Lot jalan balik ke belakang jadi tiang garam. Lot sama anak 2 ceweknya keluar. Diapain sama anak ceweknya 2? Dikasih mabok bapaknya. Sampai mabok, minum, mabok.
Suruh tidur sama anak perempuan yang anak kandung. Incest kan, terjadi seks. Incest kan, punya anak namanya Amnon. Punya anak lagi namanya Moab. Hasil dari perzinahan incest. Antara bapak kandung dan anak kandung. Ternyata memang tidak ada yang benar. Ruang dialognya tidak bagus. Jadi untuk apa kita argumentasi sama Tuhan? Sudah pasti apa yang dia putuskan gak usah diargu. Udah pasti itu benar. Keputusan Tuhan udah pasti benar. Kita tuh bersyukur Pak, hari ini. Kalau kita tahu tidak ada yang mampu menasihati dia, itu berarti dia terlalu sempurna. Dan kita gak sempurna. Kita harus sadar nih, lihatnya gini, kalau dia sempurna, udah deh apa yang dia buat pasti yang terbaik. Jadi otak kita tiap hari apa? Hanya mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan. Asik jadinya. Jadi kalau Tuhan yang sempurna, saudara sama saya gak sempurna. Gak ada orang yang bisa seperti saya. Saya hanya untuk saya doang. Jangan harap mimbar ini diisi yang modelnya kayak saya. Gak bisa. Nanti ada orang lain. Apalagi jadi pembicara. Jadi pembicara itu tidak boleh tendensi di atas mimbar. Punya hasrat keinginan bahwa semua orang yang mendengar itu suka sama dia. Saya gak pernah berpikir gitu. Kalau semua orang yang dengar khotbah saya suka, saya bisa gila. Karena saya mau supaya orang lain suka dengan saya, belum tentu Tuhan suka dengan saya. Maka di mimbar ini pikiran saya, yang penting Tuhan suka. Masalah saudara suka atau tidak suka, itu pilihanmu. Yang paling penting dalam hidup ini, ada yang like, ada yang dislike. Tapi yang penting, yang dislike-nya jangan kuantitinya lebih majority daripada yang suka. Itu berarti saudara harus koreksi diri. Kalau dari 10 orang disurvei, 8 suka, yang 2 tidak suka, oke, itu normal. Itu berarti menandakan saudara tidak sempurna. Tapi kalau saudara mau semuanya sempurna, repot. Kan jadi masalah. Karena kita mau seperti apa orang lain mau. Kan rusak otak kita. Saudara paling gak enak hidup itu mengikuti maunya orang tapi tidak jadi dirimu sendiri apa adanya. Saya bilang sama Yola, Yol, kalau Yola kamu Yol jadi preacher ya Yol, gue kasih tahu. Jadi diri lu, jangan jadi dirinya Petra. Coba tanya sama Yola. Materi khotbahnya saya yang siapkan. Tidak Pak, Bu. Dia persiapan sendiri. Pak, lu khotbah yang kayak apa? Udah, lu khotbah sendiri aja. Selama ini Yola gak pernah Pak khotbah saya yang buat. Karena dia udah belajar teologi ya. Lu buat sendiri. Tapi dia lagi khotbah saya cerita. Kayaknya salah deh Yol. Itu konteksnya gak kayak gitu. Coba kamu belajar konteksnya dulu deh. Hanya itu doang saya koreksi. Jeroannya saya gak koreksi Pak. Jadi saya tanya jemaat yang dengar bagaimana tadi Ibu Yola pelayanannya. Oh puji Tuhan Pak, oke. Ya udah ya. Jadi udah saatnya ya lu khotbah terus, gue saatnya mau liburan. Mau nuntut apa? Mau siapa yang mau sempurna? Enggak ada yang sempurna. Kita nggak ada yang bisa sempurna. Mau nuntut suami kita seperti yang kita mau, istri kita. Wah capek saudara. Firman Tuhan bilang apa yang ingin orang lain lakukan seperti yang kamu harapkan? Kata firman Tuhan, kamu harus lakukan dulu seperti apa yang kamu mau orang lain lakukan. Kamu mau orang itu tiap ketemu kamu senyum. Firman Tuhan bilang, lu belajar juga mukamu harus senyum dulu. Mau Leno senyum sama kita tapi kita gak pernah senyum. Leno senyum dong. Bapak gak pernah senyum. Masa sih muka gue udah begini kali. Belajar untuk senyum. Ngajarin orang untuk memberi, tapi kita tidak mau memberi. Bagaimana orang bisa look up kita? Lu tolong dong, tergerak dong hati lu tolong orang itu. Pertanyaannya, lu udah do something gak buat orang itu? Jangan banyak cerita nih barang. Merintahkan orang bantu itu gampang. Tapi keluarkan diri kita dari diri kita untuk bantu orang itu sulit. Butuh apa? Pengorbanan. Sufferingnya ada di situ. Gak ada yang sempurna juga kan kita. Waduh, anak gadis cantik, tinggi, keren, hidung mancung, mata biru. Manis, oke.
Umur 18, 20, 21 tahun, mau dapat laki yang tingginya di atas dia dikit. Kalau bisa penghasilannya 1 bulan bisa 200 juta. Waktu terus berjalan, orang yang dia cari, yang kaya itu, laki yang ganteng itu, standarnya juga bukan dia. Dia standar yang lebih dari itu. Apa yang kamu ukur buat standarmu? Orang itu juga ukur kamu dengan standarnya dia. Pasti, Pak. Jangan membuat sebuah bagian dikotakkan maunya kamu kepada orang itu. Santai aja kalau masih gadis ya, masih gadis. Tuhan, kalau engkau mau kasih aku teman hidup, carilah orang yang takut Tuhan dan hatinya tulus. Nanti orang itu datang. Tiba yang datang, liliput. Kalau itu dari Tuhan mau ngomong apa, Pak? Kalau itu dari Tuhan mau ngomong apa? Sekarang saya tanya, kalau itu dari Tuhan mau nggak? Hah? Saudara tinggi nih. Ini serius sih. Yang cewek tinggi 170, yang datang 145. Gajinya 4 juta. Tapi dia cinta banget. Tiap hari dia 2 puasa, dia yakin saudara dari Tuhan. Saudara tiap hari tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Jadi kira-kira lah. Tapi Tuhan bilang lu suruh nikah sama dia. Mau ngomong apa? Beda sama Yakub. Yakub suka sama Rachel, suruh kerja dapat 7 tahun dapat kasih Lea. 7 tahun lagi baru dapat Rachel. Kerja 14 tahun gak ada rasanya karena cinta seperti 1 hari. Itu beda. Kita kadang-kadang susah juga ngerti tentang hal itu. Mau cari yang sempurna, bagaimana cari sempurna? Mau cari suami yang begini, cari istri begini, mau cari orang tua begini. Mana bisa? Saudara bisa tentukan lahir dari keluarga yang perfect, tidak broken home, keluarga yang baik-baik saja. Nggak bisa. Tapi saudara ada dalam keluarga itu. Hari ini Tuhan izinkan karena Tuhan tahu kamu mampu. Kamu udah wanita atau laki-laki, udah umur 45, 46 belum dapat jodoh, tidak menikah. Itu berarti Tuhan tahu bahwa kamu mampu hidup sendiri. Tapi ada saudara umur 23 tahun udah nikah. Itu berarti Tuhan tahu bahwa kamu tidak mampu hidup sendiri, maka kamu harus nikah. Tuhan ini unik. Dia sempurna, kita tidak sempurna. Ada amin gak? Coba deh Pak, pulang ya. Begini tangan kiri kita, tangan kanan. Tangan kanan kita bisa lebih panjang dari tangan kiri loh. Pas lihat kaki kita kenapa jadi gede ya? Ini tubuh kita mau kata sempurna apapun. Wah tetap. Ada aja ya mis-misnya tipis nih orang kayak apa ya kelihatannya. Cantik-cantik, keren-keren. Tapi dikit-dikit. Oh ini kelamaan nyakitnya di sini di dia nih. Ganteng, keren, kaya raya, duitnya unlimited, asetnya di mana-mana, umur baru 27 tahun. Luar biasa. Tiap ngomong-ngomong, ini kenapa orang begitu ya? Kebiasaan ngomong setiap 35 menit. Kenapa begitu dia? Kenapa begitu kakak? Biasanya gak gini. Kenapa beb? Kok kenapa begitu? Dari kecil. Ada aja kelemahannya bos. Ada aja. Orang itu kelihatan kelemahannya nanti waktu ngomong sama-sama. Kelihatan lama-lama gini. Unik nih orangnya ternyata ya. Ini orang unik loh. Enak-enak ngomong tiba-tiba sering gini. Wah ini kenapa nih orang nih? Udah cek darah apa belum nih? Nggak ada yang sempurna. Cari yang sempurna itu nanti pulang ke surga. Nggak ada yang sempurna. Cari sempurna nggak ketemu nih barang. Makanya kalimatnya benar. Siapa sih yang bisa jadi nasihat ya Tuhan? Tidak ada. Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sehingga ia harus menggantikannya. Terjemahan yang lain. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga bisa menuntut balasannya? Tuhan ingat gak? Aku lihat orang yang susah di sana, aku tolong lu Tuhan. Maka benar Amsal 21 ayat yang 26 itu bagus sekali saudara. Orang yang tiap hari menginginkan mengurus tentang keinginan dirinya.
Ini orang susah untuk memikirkan orang lain. Tapi orang yang selalu hidupnya lurus, dia selalu tanpa batas untuk memikirkan orang lain. Itu keren tuh. Siapa yang mempunyai belas kasihan kepada orang yang lemah, kata firman Tuhan. Aku yang punya hutang sama kamu untuk ganti orang itu. Keren ya Tuhan itu. Wah ini, terus kamu nuntut. Aku udah kasih ke gereja Tuhan sekian, aku udah kasih fasilitas gereja Tuhan. Mana Tuhan buktinya? Usahaku enggak kok, enggak ditolong loh. Emang buat siapa? Ini konsep ya. Konsep teologi nih, give back. Saya kasih Leno nih minuman, Gang Len. Besok gue harap Len lu kasih gue minum balik. Itu manusia tuh. Kasih minum ke Leno, besok saya harap dia kasih gue minum. Lihat temanmu 3 hari lagi mau ulang tahun. Yuk masuk ke Instagram dia. DM dia. Pas ulang tahun, kamu fotoin, ada foto kamu sama dia lagi berdua gitu. Dimasukin di story saudara. Happy birthday bestie. Lagi foto sama dia berdua. Happy birthday bestie, udah selesai. Minta alamat bro, WA, Japri. Bro minta alamat bro, iya kirim alamat. Jam 6 pagi sudah ada di story dia. Ucapkan selamat ulang tahun. Jam 12 siang, bunga, cake sudah sampai di rumah dia. Tapi di otak kita, minggu depan gue ulang tahun, pasti dia akan buat yang sama buat gue. Besti. Pas saudara ulang tahun, dia tidak kasih selamat. Enggak kasih selamat ulang tahun, enggak kirim apa-apa. Saudara nungguin dari dia doang, kok dia enggak ya? Lihat di DM enggak ada terus. Bisa gila ya. Akhirnya besok nggak tahan, udah lewat 1 hari baru saudara WA dia. Bro, kemarin gue ulang tahun. Iya gue lupa. Happy birthday, udah gitu doang. Di otak kita nih, model kayak gini nggak bisa. Tuhan kita nggak begitu. Tadi doa saya apa? Berapa kali sih kita sakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tetap jaga kita dan lindungi kita sampai detik hari ini. Nggak malu kita. Mau minta balasan dari Tuhan, Tuhan gue udah kasih balas. Enggak lah. Apa yang mau dibalas? Jadi hari ini Pak, konsep pemberian kita apa? Kenapa lihat orang gue bantu, bantu, mau tolong dia. Dia nggak puji kita, is okay. Dia puji kita, malah kita ngomong gini, lu ngapain sih puji gue? Udahlah, anggap udah tuh berkat buat lu. Kenapa begitu? Karena terlalu banyak Tuhan sudah tolong saudara, sehingga kamu juga mau memberkati banyak orang. Kenapa? Kita nggak bisa buat sesuatu pada Tuhan karena dia tidak terlihat. Yang terlihat aja kita tolong. Kamu mau tahu kamu mencintai Tuhan seperti apa? Kasihlah orang yang kamu lihat tiap hari dalam pergaulanmu. Itu akan kelihatan kamu mengasihi Tuhan atau tidak. Tanpa ada imbal balik dan tanpa ada perasaan apapun. Nggak ada utang budi kita apa. Kalau sampai kamu bilang, kan Pet gue udah tolong lu Pet, lu harusnya terima kasih sama gue. Ini orang tidak ngerti arti give back itu apa. Arti give back itu, you memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan untuk minta balik buat dia. Tapi kamu memberikan yang terbaik buat dia. Karena Tuhan sudah terlalu memberikan yang terbaik. Bahkan is more enough. Lebih daripada cukup. Maka kamu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan. Jangan siapa yang bilang balas. Jadi orang tuh. Udah gue kasih dia gini. Gak usah. Ini kayak minggu pertama nih. Nggak tergerak jangan kasih. Maka lihat tuh kantong persembahan kita. Kalian. Ini kantong persembahan kita apa tulisannya? Saya sengaja nih kutip dari 1 Tawari 29 ayat 17. Apa tuh kalimatnya? Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tulus, ikhlas, sukacita. Itu aja udah.
Kenapa kita memberi dengan tulus, ikhlas dan sukacita? Karena Tuhan juga memberikan kepada kita dengan tulus, ikhlas dan sukacita. Enggak tulus, jangan memberi. Enggak ikhlas, jangan memberi. Enggak ada sukacita, enggak usah memberi. Itu keren baru namanya. Hidup tuh begitu. Tolong koko, cici, orang tua enggak usah berhitung kita hari ini. Mertua, semua, yuk enggak usah hitung. Udah berapa banyak nih gue tolong dia nih. Enggak usah dihitung-hitung bos. Lo mau dihitung, Tuhan hitung balik berkat lo. Berani hitung yang sudah kamu buat. Dihitung balik sama Tuhan. Berkat lu juga dijengkal sama dia. Ngeri-ngeri sedap. Ini paham gak nih ya kira-kira ya? Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Saya sederhana Pak. Saya nih Pak, saya ngomong sama istri sama anak-anak. Kalau lu gak tergerak, lu jangan kasih. Tapi kalau you tergerak, jangan lihat kepada siapa kamu memberi. Kadang-kadang kita tergerak nih, mau kasih A. Jangan dipikirin gini, gue mau kasih dia tapi dia hidupnya mewah. Gak usah gitu, kasih-kasih aja. Pak, orang di luar sana Pak. Tahu saya juga hidup ada berkat pasti. Tapi orang gak pernah berhenti Pak untuk berkati saya. Pak Pendeta minta nomor rekening Pak. Hati saya tergerak buat Bapak. Buat pelayanan apa buat pribadi? Buat pribadi. Udah tenang aja Pak. Lo kalau ada butuh apa-apa telepon. Nah itu gue gak mungkin bisa. Walaupun dia dibuka celah itu. Kalau lo butuh apa-apa minta. Gue gak bisa tuh ngomong begitu tuh. Gak bisa. Tapi kalau dikasih gue gak tolak. Dan gue gak mungkin kembalikan. Nah ini jangan ketawa. Ini serius. Kalau ada orang memberikan ke kamu. Kamu jangan tolak. Karena ketika dia berikan kamu, dia sudah diberkati Tuhan. Kata firman Tuhan, ketika kamu punya hasrat untuk menolong orang, kamu sudah diberkati Tuhan. Dan ketika kamu memberi, dan kamu terima berkat itu, saya bilang Tuhan berkati keluarga itu. Keluarga itu dapat double blessing. Maka lebih baik memberi daripada menerima. Kita menerima diberkati sekali, dia diberkati 2 kali bos. Baru punya niat aja diberkati. Memberi aja diberkati 2 kali, 3 kali, triple. Kita doakan dia diberkati triple. Maka lebih baik memberi daripada menerima. Ini konsep memberi nih. Cara konsepnya jangan dibalik-balik. Kalau kan otaknya dagang, memberi sedikit dapat tuai sedikit. Itu dagang, itu gambling namanya. Nanti ada fase itu yang akan saya sampaikan. Supaya saudara mengerti. Supaya paradigma kalian tuh kebuka. Nanti di awal bulan Januari. Dan saya ajarin saudara. Konteks dalam Alkitab itu apa? Bicaranya begitu. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, masuklah di ayat yang ke-36. Apa itu? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terjemahan yang lain, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya berasal dari Allah. Dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Yang tadi saya khotbahkan, Tuhan terbatas, kita tidak terbatas. Tuhan sempurna, kita tidak sempurna. Tuhan tidak pernah berutang, kita berutang. Tadi yang saya khotbahkan poin per poin, mengerucut di ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Terus kita ngapain? Hanya alat, dipakai Tuhan, dititipkan berkat sama Tuhan. Diberikan kekuatan, dikasih talenta. Diberikan kekuatan, hikmat, anointing, authority dari Tuhan. Tuhan bisa ambil anointing, bisa. Otoritas, bisa. Berkat, bisa. Kesehatan, bisa. Karena Dia pencipta segalanya. Konsep kita, semua untuk Dia. Karena Dia yang jadikan aku. Untuk Dia, oleh Dia, kepada Dia. Terus ngapain lagi? Dia tahu gak siapa gue? Siapa? Kadang-kadang kalau kita lagi ribut, dia gak ngerti gue. Dihancurkan harga diri gue. Harganya berapa Pak? Tolong Pak kasih tahu saya bayar. Berapa sih harga diri kita? Diinjek-injek Pak harga dirinya. Obral kali. Jangan baper lah. Gak sehat kalau baper.
Kalau tahu begini, pulang dari tempat ini, setiap saat kita berpikir, sesuatu yang baik buat Tuhan. Engkau lagi, to God be the glory. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang setuju katakan. Akhirnya terakhir di ayat, melanjutkan Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 bilang begini, karena itu, kenapa? Karena itu kan kata sambung. Karena itu, kenapa? Karena itu, karena dibilang apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Karena itu, saudara-saudara, mengacu kepada pasal 11 ayat 36. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berbeda dengan dunia, dan yang acceptable, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hari ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan lewat apa? Kekuatanmu, talentamu, suaramu dalam memuji Tuhan, bermain musik, jadi WL, jadi singer, pemusik, yang senyum terus wajahnya jadi aser, yang diberikan talenta untuk ngatur segala sesuatu jadi soundman, yang bisa ngatur multimedia, atur ada di bagian belakang, yang ngatur live streaming, multimedia semua teknologi ada di belakang. Kasih buat Tuhan. Punya hati melayani, sahabat kita lakukan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hidup saya 100% hanya buat Tuhan, tidak ada yang lain. Tiap hari otak gua hanya melayani Tuhan, nggak ada yang lain. Setiap saat Pak Bu, tiap saat pikiran saya untuk pekerjaan Tuhan, nggak ada yang lain. Untuk Tuhan sih kita pikirnya serius punya nih barang. Kalau untuk Tuhan serius Pak, mempersembahkan hidupmu yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Maka ayat yang kedua terakhir, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metamorfosis unus pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa itu artinya? Ternyata keputusan Tuhan, cara-cara Tuhan bekerja, kita udah tahu. Bagaimana rumusnya? Rubah pola pikir kita seperti yang Tuhan mau. Maka keputusan Tuhan pasti match dengan kita. Cara Tuhan pasti kita udah tahu. Wah ini kayak cara Tuhan nih. Ketika saudara dipertemukan sama orang lain, kayaknya dia sedang dipakai Tuhan untuk tolong kita nih. Kenapa? Diberikan sensitivitas. Karena kita dengan Tuhan satu frekuensi. Tidak mono tapi stereo. Maka saudara tahu sebagai orang tua kalau bergaul erat dengan Tuhan. Ketika ada mantu datang ke rumah. You tahu ini orang datang dari Tuhan. Oke sayang. You suka sama dia ya. Yang terbaik sayang. Kenapa? Sebagai parents kita dikasih sensitivitas. Ini datang dari Tuhan. Dan hari ini pulang dari tempat ini, semakin kita mencintai Tuhan. To God be the glory. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.